Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Agnia Meliasana dengan NIM 215211007, Diva Noviana Darmastuti dengan NIM 215211013, Joyna Nika Azharaina Albensia dengan NIM 215211020, Tias L. Senta dengan NIM 215211026, dan yang terakhir Dedi Supriyadi dengan NIM 215211034. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai dua tema. Tema pertama yaitu mengenai ilmu tafsir dan kaidah-kaidah yang diperlukan para mufasir. Kemudian tema 2 yaitu sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis dan ilmu hadis. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan terlebih dahulu disampaikan oleh rekan saya. Definisi tafsir. Dari segi bahasa, tafsir bermakna menampakkan dan menjelaskan. Makna seperti ini juga digunakan surah Al-Furqan ayat 33. Maksud kata tafsir pada ayat ini adalah memberikan penjelasan dan rincian. Kata tafsir yang diambil dari kata al-fasyarah yang bermakna menampakkan dan membuka. Secara bahasa, kata ini digunakan dalam makna membuka al-hisi atau hubungan dengan perasaan, dan membuka makna-makna yang dapat dinalar atau masuk akal. Sedangkan menurut syara, tafsir adalah menjelaskan makna ayat mengenai arti pentingnya, kisahnya, sebab diturunkannya, menggunakan lafadz yang dapat menunjukkan maksud yang merupakan fakta. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa menafsirkan ayat Al-Quran adalah upaya membuka atau menampakkan makna yang dapat dirasakan dan dinalar menggunakan penjelasan secara lafzi yang dapat menunjukkan maksud yang merupakan fakta dari suatu ayat. Ini adalah suatu upaya menggali maksud yang sebenarnya dari pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga maksud itu dapat diaplikasikan dan direalisasikan oleh setiap hambanya dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beribadah, menggapai keridhoannya, dan memperoleh kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya yaitu jenis tafsir. Jenis tafsir yang pertama yaitu tafsir bi'al-ma'sur, sering disebut tafsir bi'al-riwayah atau bi'al-naqli. Metode penafsiran ini merujuk kepada penafsiran Al-Quran dengan dasar periwayatan, riwayat dari Al-Quran, sunnah, dan perkataan para sahabat. Jadi, tafsir bi'al-ma'sur adalah penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, penafsiran Al-Quran dengan hadis, dan penafsiran Al-Quran melalui penuturan para sahabat. Metode tafsir yang dipakai dalam penafsiran bi'al-ma'sur adalah yang memiliki kekuatan yang paling tinggi dibandingkan dengan metode tafsir lain. Penafsiran metode inilah yang seharusnya dijadikan sumber utama. Tafsir bi'al-ma'sur yang terkenal yaitu yang pertama, Jami al-Bayan fi Tafsir Al-Quran. Tafsir ini merupakan karya Abu Ja'far Muhammad bin Al-Tabari yang terdiri dari 30 jilid. Yang kedua yaitu Tafsir Bar al-Ulum. Tafsir ini ditulis oleh Abu Latnas bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim al-Samarkandi, terkenal dengan sebutan Tafsir al-Samarkandi. Tafsir ini termasuk tafsir bi'al-ma'sur dengan memuat periwayatan dari para sahabat dan tabi'in. Yang ketiga yaitu Al-Kasyif wa Al-Bayan an Tafsir Al-Quran. Tafsir ini ditulis oleh Abu Ishaq Ahmad bin Ibrahim al-Sa'labi al-Nisaburi. Karyanya terkenal dengan nama Tafsir al-Sa'labi. Yang keempat, Ma'alim al-Tanzil, disusun oleh Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad al-Farah al-Bagawi. Ia seorang ahli fikih, ahli hadis, dan ahli tafsir. Digelari dengan Muhyi al-Sunnah dan Rukun al-Din. Jenis tafsir yang kedua yaitu tafsir bi'al-ra'yi. Metode penafsiran ini disebut juga dengan tafsir bi'al-dirayah atau tafsir bi'al-ma'qul. Sesuai dengan namanya, tafsir ini tidak menyandarkan pada periwayatan, melainkan pada kekuatan rasional atau ijtihad. Dengan demikian, sandaran mereka adalah kemampuan bahasa, aspek peradaban Arab, pemahaman gaya bahasa yang dipakai untuk berkomunikasi, dan penggunaan sains dan ilmu pengetahuan lain yang menopang dalam penafsiran suatu ayat. Di samping itu, ilmu-ilmu tentang grammar, retorika, etimologi, dan usul fikih juga menjadi pertimbangan bagi ulama tafsir dengan metode tafsir bi'al-ra'yi.
Yang dimaksud dengan tafsir bil ra'i ialah penafsiran dengan menggunakan ijtihad yang berdasarkan atas prinsip-prinsip logika yang benar, sistem berpikir yang sah, dan syarat yang ketat. Jadi, bukan berdasarkan atas hawa nafsu dan pendapat akal semata. Kitab tafsir bil ra'i yang terkenal yang pertama yaitu Mafatih al-Ghaib. Tafsir ini disusun oleh Muhammad bin Umar bin Husain al-Razi, terdiri atas 8 jilid. Yang kedua yaitu Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil. Tafsir ini dikarang oleh Abd Allah bin Umar al-Baidawi. Dalam melakukan penafsiran, Al-Baidawi mengombinasikan tafsir dan takwil sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Yang ketiga, Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil. Tafsir ini disusun oleh Imam Abd Allah bin Muhammad yang terkenal dengan Al-Khazin. Tafsirnya kemudian dikenal dengan Tafsir Al-Khazin. Tafsir ini ditulis dengan redaksi bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami. Dalam penafsirannya, penulis juga menggunakan beberapa riwayat dan cerita untuk memperkuat argumen-argumennya. Yang keempat, Madari al-Tanzil wa Haqa'iq al-Ta'wil, disusun oleh Abd Allah bin Ahmad al-Nasafi. Bentuk tafsirnya lebih ringkas, lebih sederhana dari kitab tafsir yang lain. Kitab tafsir ini menguraikan juga segi i'rab dan qiraah serta balaghahnya. Baik, saya akan melanjutkan kitab tafsir al-Isyari yang terkenal. 1. Kitab tafsir al-Nisaburi. Mengenai tafsir ini telah disinggung pada pembahasan terdahulu. Maka dalam uraian ini akan diterangkan metode pembahasannya. Setelah menjelaskan makna lahir ayat atau sejumlah ayat, maka penafsir al-Isyari mulai melangkah kepada takwil, kemudian menyelami isyarat yang timbul dari makna ayat tersebut. 2. Tafsir al-Alusi. Tafsir ini disebut Ruh al-Ma'ani. Pengarangnya Al-Muhaqqiq Syahib al-Din Syahid Muhammad al-Alusi al-Baghdadi, seorang mufti di Baghdad. Tafsir ini merupakan tafsir paling jelas, luas uraian dan cakupannya. Uraiannya mengandung riwayat-riwayat al-salaf, di samping juga pendapat-pendapat al-khalaf yang dapat mumpuni. Disusun dengan menggunakan metode yang mudah dipahami, baik pengungkapan secara lugas maupun pengungkapan melalui isyari. 3. Tafsir al-Tustari. Penulis kitab ini adalah Abu Muhammad Sal bin Abdullah al-Tustari. Tafsir di dalam karyanya itu tidak mencakup seluruh ayat Al-Quran, sekalipun meliputi seluruh surah. Penafsirannya mengikuti metode penafsiran kaum sufi, tetapi tidak bertentangan dengan Al-Zahir. 4. Tafsir Ibnu Arabi. Pengarangnya adalah Abdullah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Muhi al-Din bin Arabi al-Hatimi, seorang syufi, ulama fikih, dan pakar hadis. Lahir di Murcia atau Spanyol tahun 560 Hijriah dan meninggal di Damaskus pada 638 Hijriah. Di antara karya-karya Ibnu Arabi adalah kitab Al-Jamwa al-Tafsil fi Ibda'i Ma'ani Tanzil, Ijaz al-Bayan fi al-Tarjamaan Al-Quran. Karya tafsirannya sudah dicetak ke dalam 2 juz pada percetakan Al-Amiriyah tahun 1287 Hijriah. Selanjutnya yaitu definisi kaidah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kaidah adalah rumusan asas-asas yang menjadi hukum, aturan tertentu, patokan, dalil.
Sedangkan dalam bahasa Arab, jika dikaitkan dengan bangunan berarti asas atau fondasi. Sedangkan berarti tiang jika berkenaan dengan kemah. Menurut M. Quraisyihab, kaidah tafsir berarti ketetapan-ketetapan yang berlaku bagi mufassir untuk menarik makna atau pesan-pesan Al-Quran dan menjelaskan kandungan-kandungannya. Adapun menurut Faris dalam Faqihuddin, kata tafsir merupakan bentuk masdar dari kata kerja maklum fassara yufassiru, yang secara etimologis berarti jelas atau nyata dan menjelaskan. Menurut Al-Zarqayis, tafsir adalah ilmu yang dengannya diketahui pemahaman kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penjelasan akan makna-maknanya dan mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya. Dari beberapa keterangan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa kaidah tafsir adalah aturan-aturan dan asas-asas yang dijadikan dasar atau landasan operasional penafsiran Al-Quran yang dibakukan menjadi kaidah tafsir dan penting untuk diketahui oleh mufassir dalam memahami secara tepat sesuai makna yang dikandung oleh ayat-ayat Al-Quran. Baik, selanjutnya macam-macam kaidah tafsir. Kaidah yang pertama adalah kaidah Qur'aniyah, di mana kaidah Qur'aniyah ini merupakan kaidah utama dalam penafsiran. Menurut Al-Zarqasi dalam Faqihuddin 2021 mengatakan bahwa sebaik-baik penafsiran yaitu dengan Al-Quran itu sendiri. Hal ini bermaksud bahwa ada beberapa ayat yang saling menjelaskan makna ayat yang satu dengan ayat lainnya. Misalkan dalam Quran surat Al-Fat ayat 10, di mana terdapat kata Yadullah yang artinya tangan Allah. Jika kita melihat secara harfiah, kata ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan makhluknya. Maka dalam ayat lain dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil sama dengan makhluknya sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11. Kemudian kaidah yang kedua ada kaidah sunnah, di mana kaidah sunnah ini menjadi kaidah kedua setelah kaidah Qur'aniyah tadi. Sunnah atau hadis merupakan penjelas dari ayat-ayat Al-Quran. Hal ini berarti Nabi Muhammad SAW merupakan mufassir atau orang yang menafsirkan pertama kali. Menurut Muhammad Quraisyihab dalam Hamzah dan Asradi 2020, penafsiran Nabi Muhammad SAW terhadap ayat-ayat Al-Quran bertingkat-tingkat. Ada yang berfungsi untuk memperkuat dan menggarisbawahi ayat-ayat Al-Quran. Ada juga yang berfungsi untuk memperjelas dan merinci ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada kaidah para sahabat atau perkataan para sahabat. Kaidah ini menjelaskan tentang informasi atau riwayat dari para sahabat tentang penjelasan suatu ayat. Kaidah ini biasanya ditempuh apabila dalam menafsirkan Al-Quran dan ayat atau hadis tidak didapati, maka mereka beralih dengan penafsiran para sahabat. Kaidah ini dijadikan acuan karena kedudukan dan pemahaman sahabat terhadap agama yang telah direkomendasikan di banyak ayat dan hadis. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian hingga siku. Usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian hingga kedua mata kaki. Jika kalian junub, maka mandilah. Dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh wanita, lalu kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan air tanah yang suci. Usaplah muka kalian dan tangan kalian dengan tanah itu. Allah tidak ingin menyulitkan kalian, tetapi Dia ingin membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya untuk kalian, agar kalian bersyukur." Menurut Muhammad Ibnu Yaqub Al-Fayrus Al-Abadi dalam Haryono 2021, Ibnu Abbas dalam ayat ini menafsirkan kata menyentuh wanita di dalam ayat ini adalah jima atau bersetubuh dengan mereka. Yang keempat adalah kaidah bahasa. Menurut Jihad, syarat mutlak untuk menarik makna dari pesan-pesan Al-Quran adalah pengetahuan tentang bahasa Arab. Hal ini dikarenakan bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, sehingga pengetahuan dan penguasaan tentang bahasa Arab menjadi hal yang wajib bagi mufassir.
Menurut Dahlan dan Abdul Rahman, kaidah bahasa berfungsi untuk mengetahui penjelasan kosakata dan arti yang dikandung berdasarkan maknanya. Beberapa kaidah kebahasaan yang dipakai dalam penafsiran adalah dhamir, isim, fi'il, dan juga al-sual wa al-jawab. Yang kelima, kaidah usul fikih. Dalam persoalan lain, menurut Abu Dinata, dapat pula kita temukan penafsiran Al-Quran dengan menggunakan pendekatan kaidah usul yang berkaitan dengan masalah larangan berjual beli di saat azan Jumat dikumandangkan. Hal ini dimaksudkan karena dapat melalaikan ibadah sholat Jumat. Walaupun pada masa mulanya hal seperti ini masih dikategorikan bersifat mubah karena dikhawatirkan akan meninggalkan perintah yang wajib, maka dapat berubah menjadi haram. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sesungguhnya pendekatan kaidah usul dalam memahami masalah yang berkaitan dengan perintah, baik sunnah maupun yang wajib, kadang-kadang dapat dilihat dari sejauh mana urgensinya dalam kehidupan, khususnya yang menyangkut masalah ibadah. Hal ini merupakan pendekatan yang dilakukan oleh ulama-ulama fikih agar memudahkan umat Islam menjalankan syariat agamanya.